Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat channel Lansia Sehat dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini, sahabat-sahabat hebat kami? Semoga sedang dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani hari. Kami di sini selalu mendoakan yang terbaik untuk Anda semua. Sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, boleh dong kami tahu, dari kota mana Anda menonton video ini? Dan, kalau berkenan, boleh juga tulis di kolom komentar, usia Anda sekarang berapa, dan bagaimana kondisi kesehatan Anda akhir-akhir ini? Kami senang sekali kalau bisa mengenal Anda lebih dekat. Karena sesungguhnya, channel ini dibuat dengan penuh cinta dan niat tulus, khusus untuk menemani hari-hari para sahabat lansia yang ingin terus sehat, terus kuat, dan terus berkarya. Tak peduli usia, kita semua tetap punya hak untuk hidup sehat, bukan? Untuk sahabat kami yang kini sudah berusia 60 tahun ke atas, kami ingin memberi salam hangat, Anda luar biasa. Bagi yang 70 tahun ke atas, Anda adalah inspirasi bagi kami semua. Dan untuk yang sudah mencapai 80 tahun bahkan lebih, kami ingin angkat topi dan memberi hormat sebesar-besarnya. Semangat hidup Anda adalah cahaya bagi keluarga, lingkungan, dan tentunya, bagi kami juga di sini. Kami tahu, usia yang terus bertambah seringkali membawa tantangan. Kesehatan mulai terasa berubah. Lutut terasa lebih lemah, otot tidak sekuat dulu, berjalan pun kadang perlu berhenti sejenak. Tapi percayalah, Anda tidak sendirian. Setiap lansia punya cerita perjuangan. Dan di balik keriput yang tampak di wajah, ada kekuatan, ada sejarah panjang, ada jiwa tangguh yang tidak mudah tumbang. Kami ingin menjadi teman seperjalanan Anda, menjadi penyemangat, pemberi informasi sehat, sekaligus sahabat setia yang hadir lewat layar setiap harinya. Di usia emas ini, kita tetap bisa memaksimalkan kesehatan. Dan kabar baiknya, salah satu caranya ternyata sederhana, hanya dengan makan buah pisang secara teratur. Ya, betul sekali, sahabat. Buah yang sering ada di dapur, di pasar tradisional, atau bahkan tumbuh di pekarangan rumah, ternyata menyimpan manfaat besar untuk kekuatan kaki dan otot tubuh Anda. Tapi, mungkin sebagian dari Anda berpikir, masa si pisang bisa bantu kekuatan kaki? Bukannya itu cuma buah biasa? Kalau cuma makan pisang, apa cukup ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas tuntas dalam video ini, dan bukan asal bicara. Semua berdasarkan penjelasan ilmiah, pengalaman nyata, dan tentu, dengan gaya bahasa yang santai dan mudah dicerna. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tarik napas sejenak, dan hembuskan pelan-pelan. Bayangkan tubuh Anda perlahan terasa lebih ringan. Lutut tidak lagi terasa kaku. Otot kaki kuat menopang tubuh. Anda bisa melangkah ke masjid, ke pasar, bahkan bermain dengan cucu, tanpa rasa nyeri yang mengganggu. Itulah harapan kami untuk Anda. Itulah kenapa kami angkat topik ini. Karena kami percaya, kesehatan lansia bukan soal keajaiban besar, tapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Sahabat lansia sehat, mungkin Anda pernah merasa lutut terasa nyeri saat naik tangga. Otot paha seperti melemah, membuat langkah terasa goyah. Kaki mudah lelah saat berdiri terlalu lama. Sering kesemutan di betis atau telapak kaki. Atau bahkan pernah terjatuh karena keseimbangan berkurang. Semua ini berkaitan erat dengan kondisi otot dan kekuatan kaki. Dan percaya atau tidak, pisang bisa menjadi bagian dari solusi. Tapi tentu, makan pisang bukan satu-satunya cara. Ada hal-hal lain juga yang akan kita pelajari bersama di bab-bab berikutnya. Kita akan bahas bagaimana pisang bekerja di dalam tubuh. Apa saja kandungan gizinya, kapan waktu terbaik mengonsumsinya, dan bagaimana efeknya dalam menjaga kekuatan kaki serta otot tubuh kita. Maka dari itu, pastikan Anda tidak melewatkan satu bab pun dalam seri video ini. Sebelum kita lanjut, kami ingin mengajak Anda untuk melakukan hal kecil. Tersenyumlah. Ya. Senyum adalah bentuk syukur. Senyum juga bisa jadi awal semangat sehat. Karena, percaya atau tidak, kesehatan dimulai dari pikiran yang positif dan hati yang ikhlas menerima keadaan. Dan siapapun Anda, di usia berapapun, masih bisa menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Baik sahabat yang tinggal di desa, di kota kecil, atau di tengah hiruk-pikuk kota besar, Anda layak merasa sehat dan bertenaga. Dan hari ini, kita mulai langkah kecil itu, bersama-sama. Kami akan menjadi suara yang menemani Anda. Setiap kalimat kami ditujukan untuk Anda yang sedang ingin berubah.
Untuk Anda yang ingin tetap bergerak. Untuk Anda yang ingin bangkit kembali dari rasa lelah dan keluhan tubuh yang datang silih berganti. Dan, untuk Anda yang mencintai hidup, apapun tantangan usia yang sedang Anda hadapi. Jadi, yuk, kita lanjut ke bab berikutnya. Di sana, kita akan mulai membahas mengapa buah pisang yang terlihat sederhana ini ternyata menyimpan kekuatan tersembunyi yang bisa membantu otot dan kaki Anda tetap prima. Terima kasih sudah bersama kami di bab pertama ini. Semoga Anda selalu diberi umur panjang, tubuh sehat, hati lapang, dan semangat yang terus menyala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat lansia sehat, mari kita lanjutkan perjalanan kita hari ini. Setelah di bab pertama tadi kita saling sapa dan saling menguatkan, kini saatnya kita mulai membahas buah yang mungkin selama ini Anda anggap biasa saja. Padahal, justru luar biasa khasiatnya. Ya, tidak lain dan tidak bukan, kita sedang berbicara tentang buah pisang. Buah berkulit kuning ini bisa ditemukan hampir di seluruh pelosok Indonesia. Ada pisang raja, pisang kepok, pisang ambon, pisang uli, pisang tanduk, dan masih banyak lagi. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan bisa dikonsumsi langsung atau diolah menjadi berbagai makanan ringan yang lezat. Tapi, siapa sangka? Di balik kesederhanaannya, pisang menyimpan segudang manfaat yang sangat baik, terutama untuk kita yang sudah masuk usia lanjut. Pisang dan gizi yang terkandung di dalamnya. Sahabat lansia, coba kita lihat lebih dekat kandungan gizi dalam satu buah pisang ukuran sedang. Dalam satu buah pisang, kira-kira Anda akan mendapatkan kalium, potasium, sekitar 400–450 mg, vitamin B6, vitamin C, magnesium, serat pangan, dietary fiber, karbohidrat kompleks, antioksidan alami seperti dopamin dan katekin. Semua zat tersebut bekerja sama menjaga fungsi tubuh, terutama bagian otot, keseimbangan tubuh, pencernaan, dan bahkan jantung. Dan kabar baiknya, semuanya bisa Anda dapatkan hanya dari satu buah pisang, tanpa bahan kimia, tanpa pengawet, dan tanpa efek samping. Kenapa pisang sangat cocok untuk lansia? Di usia lanjut, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Otot mulai kehilangan kekuatan, massa otot berkurang perlahan, dan tulang juga mulai melemah. Ini semua adalah proses alami yang disebut sarkopenia, atau penurunan massa otot akibat penuaan. Nah, pisang hadir sebagai salah satu buah yang bisa membantu memperlambat proses tersebut. Mengapa? Karena pisang mengandung kalium tinggi, membantu otot berkontraksi dengan baik. Magnesium, membantu pemulihan otot setelah aktivitas. Karbohidrat alami memberikan energi stabil, tanpa lonjakan gula darah. Vitamin B6, membantu metabolisme protein yang penting untuk otot. Serat alami, membantu sistem pencernaan agar penyerapan nutrisi jadi lebih optimal. Bagi para lansia, ini adalah kombinasi ideal. Anda tidak perlu repot minum banyak suplemen. Cukup dengan konsumsi buah seperti pisang secara teratur, tubuh akan mendapat asupan nutrisi penting secara alami. Pisang versus suplemen mahal. Sahabat lansia sehat, mungkin sebagian dari Anda pernah mendapat tawaran atau iklan suplemen yang katanya bisa menguatkan otot, membantu sendi, atau menjaga stamina. Boleh saja, itu pilihan. Tapi, sadarkah Anda bahwa pisang yang harganya sangat terjangkau dan bisa dibeli di warung dekat rumah, bisa jadi lebih efektif, asalkan dikonsumsi dengan benar? Tidak hanya hemat biaya, tetapi juga aman untuk lambung, tidak menyebabkan ketergantungan, dan tidak membuat kerja ginjal jadi berat seperti beberapa jenis suplemen buatan. Kandungan kalium dan perannya bagi otot. Kalium adalah mineral penting yang sering kali disepelekan. Padahal, untuk lansia, kalium sangat penting. Apa perannya? Membantu keseimbangan cairan dalam tubuh, mengatur kontraksi otot dan detak jantung, mencegah kram otot dan kelelahan, menjaga tekanan darah tetap stabil, membantu mengurangi nyeri sendi. Dan pisang adalah salah satu sumber kalium alami terbaik yang bisa Anda konsumsi setiap hari tanpa risiko berlebihan, asal tidak makan 5–6 buah sekaligus. Jadi, sahabat lansia, jika Anda sering merasa kaki cepat pegal saat berjalan, tangan sering kram saat menggenggam, otot betis terasa tertarik saat tidur, sendi lutut terasa lemas ketika bangun pagi, maka bisa jadi tubuh Anda sedang kekurangan kalium. Dan inilah saat yang tepat untuk mulai memasukkan pisang ke dalam menu harian Anda. Tekstur lunak, cocok untuk lansia. Satu lagi kelebihan pisang, mudah dikunyah dan ditelan.
Bagi sahabat lansia yang mungkin punya masalah dengan gigi, gusi, atau daya kunyah yang melemah, pisang adalah buah yang ideal. Tidak perlu dikupas dengan alat, tidak perlu dikunyah keras-keras, dan tidak ada biji yang mengganggu. Cukup dikupas dan dimakan langsung. Selain itu, pisang juga mudah dicerna, sehingga tidak memberatkan sistem pencernaan Anda yang mungkin tidak sekuat dulu lagi. Antioksidan yang membantu regenerasi sel. Tahukah Anda bahwa pisang mengandung dopamin dan katekin, dua antioksidan alami yang bisa membantu melawan kerusakan sel? Untuk lansia, ini penting, karena seiring usia, tubuh semakin sulit memperbaiki diri. Maka, dengan mengonsumsi antioksidan dari sumber alami, Anda memberi tubuh kesempatan untuk meregenerasi otot dan jaringan yang lelah akibat aktivitas harian. Mitos yang perlu diluruskan. Ada anggapan bahwa pisang bisa menyebabkan sembelit. Ini tidak sepenuhnya benar. Yang perlu dipahami adalah, jenis pisang dan tingkat kematangannya sangat berpengaruh. Pisang yang masih mentah atau belum matang sempurna memang mengandung lebih banyak pati resisten, yang bisa membuat pencernaan sedikit lebih lambat. Namun, pisang matang justru membantu melancarkan buang air besar, terutama karena kandungan serat larutnya yang tinggi. Jadi, pilih pisang yang sudah kuning matang, bukan hijau keras. Dan jika Anda minum cukup air, pisang malah sangat membantu pencernaan Anda tetap lancar dan sehat. Pisang tidak hanya untuk sarapan. Banyak yang mengira pisang hanya cocok dikonsumsi pagi hari. Padahal, pisang bisa jadi teman sehat kapan saja. Pagi hari, sebagai energi untuk memulai hari. Siang hari, sebagai pengganjal lapar yang sehat. Sore hari, menghindari camilan tidak sehat. Malam hari, membantu tidur lebih nyenyak berkat kandungan triptofan. Tidak ada waktu yang salah untuk makan pisang, asalkan tidak berlebihan. Kesimpulan bab 2. Pisang, buah yang merakyat tapi kuat. Sahabat lansia sehat, kini kita tahu, ternyata pisang bukan sekadar buah yang asal ada. Ia adalah buah penuh gizi, penuh manfaat, dan sangat cocok untuk mendukung kesehatan tubuh kita di usia lanjut. Tidak perlu mahal untuk sehat. Tidak perlu jauh-jauh mencari solusi kekuatan otot dan kaki. Kuncinya bisa jadi ada di meja makan Anda setiap hari. Jadi, mulai hari ini, jangan pandang sebelah mata pada pisang. Jadikan pisang sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Satu buah sehari bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga kekuatan, keseimbangan, dan energi tubuh. Otot kaki dan massa otot, kenapa harus kita jaga saat lansia? Sahabat lansia sehat, kita sudah sampai di pembahasan penting tentang otot, khususnya otot kaki. Dan kenapa bagian ini sangat penting untuk kita perhatikan, apalagi saat usia memasuki masa lansia. Banyak orang menganggap kekuatan tubuh hanya penting untuk anak muda. Tapi justru bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun, kekuatan otot adalah kunci utama agar tetap mandiri, aktif, dan terhindar dari berbagai risiko kesehatan. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Pernahkah Anda merasa lutut lemas saat berdiri terlalu lama? Atau saat berjalan, tiba-tiba kaki terasa gemetar? Mungkin juga Anda pernah terjatuh karena kaki tidak kuat menopang tubuh? Kalau ya, itu tandanya otot kaki Anda mulai kehilangan massa dan kekuatan. Dan inilah yang akan kita bahas tuntas hari ini. Apa itu massa otot? Massa otot adalah jumlah otot yang ada di dalam tubuh kita. Seiring bertambahnya usia, secara alami kita mulai kehilangan massa otot, bahkan tanpa kita sadari. Kondisi ini disebut sarkopenia. Sarkopenia biasanya mulai terjadi di usia 40-an dan akan terus berlangsung, terutama jika kita jarang bergerak atau tidak menjaga pola makan. Bahkan, menurut penelitian medis, seseorang bisa kehilangan hingga 30-50% massa ototnya saat mencapai usia 80 tahun. Bayangkan, betapa besar pengaruhnya terhadap kemampuan tubuh. Kenapa otot kaki paling penting untuk lansia? Di antara semua bagian tubuh, otot kaki adalah fondasi utama. Karena otot kaki menopang seluruh berat tubuh, membantu kita berjalan, berdiri, naik tangga, dan bangun dari kursi. Menjaga keseimbangan agar tidak mudah terjatuh. Menjadi pusat pergerakan tubuh dari pagi sampai malam. Bila otot kaki lemah, aktivitas sederhana seperti berdiri di dapur, berjalan ke kamar mandi, atau beribadah ke masjid bisa terasa berat dan menyakitkan. Dan yang lebih bahaya lagi, bila otot terlalu lemah, risiko jatuh dan patah tulang meningkat drastis. Sahabat lansia sehat, kita tentu tidak ingin sampai harus duduk di kursi roda hanya karena otot kaki tidak dijaga sejak awal, bukan?
Tanda-tanda otot melemah pada lansia. Berikut beberapa tanda umum bahwa otot kaki dan massa otot Anda mulai menurun. Kesulitan berdiri dari posisi duduk tanpa bantuan. Langkah menjadi lebih pendek dan lambat. Kaki mudah gemetar setelah berjalan singkat. Sering merasa tidak seimbang saat berdiri. Otot paha atau betis tampak mengecil. Jika Anda mengalami 2 atau lebih dari tanda ini, ada kemungkinan Anda mulai mengalami sarkopenia ringan hingga sedang. Tapi jangan khawatir, karena kondisi ini bisa diperlambat bahkan dibalikan, dengan kombinasi aktivitas ringan, asupan nutrisi cukup, dan kebiasaan sehat, termasuk makan buah seperti pisang, seperti yang akan terus kita bahas nanti. Bahaya kehilangan massa otot bagi lansia. Bukan hanya soal tidak kuat berjalan. Kehilangan otot membawa risiko lain yang serius. Risiko jatuh meningkat 3 kali lipat. Pemulihan luka lebih lambat karena jaringan tubuh melemah. Kadar gula darah naik, karena otot adalah penyimpan glukosa utama. Mudah kelelahan, karena otot berperan dalam metabolisme energi. Bahkan ada hubungan langsung antara massa otot dan harapan hidup. Lansia dengan massa otot yang cukup terbukti memiliki tingkat kematian lebih rendah dibanding yang ototnya sudah banyak berkurang. Itu sebabnya, menjaga otot bukan hanya soal kekuatan, tapi soal keselamatan hidup. Otot yang aktif, keseimbangan yang baik. Sahabat lansia, salah satu ketakutan terbesar saat usia menua adalah jatuh. Jatuh di usia lanjut bisa berarti patah tulang, operasi, bahkan lumpuh. Dan akar masalahnya seringkali adalah kehilangan keseimbangan akibat otot yang tidak kuat menopang. Otot kaki yang terlatih membantu kita menjaga postur tubuh tetap tegak, menghindari goyangan saat berjalan di permukaan tidak rata, mengangkat tubuh saat tersandung, bangkit dari posisi jongkok atau duduk dengan aman. Keseimbangan bukan hanya soal telinga atau otak, tapi juga tentang otot yang kuat dan siap menopang beban kapanpun dibutuhkan. Hubungan antara pisang dan kesehatan otot. Disinilah pisang masuk dalam peran besar menjaga otot Anda. Mengapa? Karena seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya, pisang mengandung kalium, membantu fungsi kontraksi otot, mencegah kram dan nyeri. Magnesium, membantu pemulihan dan mencegah kejang otot. Vitamin B6, memproses protein yang dibutuhkan untuk pembentukan otot. Karbohidrat sehat, bahan bakar utama untuk menjaga otot tetap aktif. Antioksidan, melindungi otot dari peradangan dan kerusakan. Dengan kata lain, pisang memberi bahan bakar dan perawatan alami bagi otot Anda. Jika dikombinasikan dengan aktivitas ringan seperti jalan pagi, senam lansia, atau naik turun tangga beberapa kali sehari, hasilnya bisa luar biasa. Aktivitas sederhana untuk menjaga otot kaki. Selain makan sehat, Anda juga perlu menggerakkan tubuh secara teratur. Tidak perlu olahraga berat. Berikut contoh aktivitas ringan yang bisa Anda lakukan di rumah. Duduk berdiri dari kursi. Lakukan 10 kali sehari. Ini melatih otot paha dan pinggul. Naik turun tangga perlahan. Jika memungkinkan, ini bisa menguatkan betis dan otot paha. Jalan kaki di halaman atau koridor rumah. 15-20 menit sehari sudah cukup untuk menjaga massa otot. Mengangkat tumit, heel rais. Berdiri di belakang kursi, angkat tumit perlahan, tahan 5 detik, lalu turunkan. Senam peregangan. Setiap pagi selama 10-15 menit untuk mencegah kekakuan otot. Latihan sederhana ini, bila dipadukan dengan konsumsi pisang yang rutin, bisa menjaga dan bahkan meningkatkan massa otot Anda, tanpa perlu pergi ke gym atau membeli alat olahraga mahal. Kesimpulan bab 3. Jaga otot, jaga masa depan. Sahabat lansia sehat, menjaga kekuatan otot, terutama otot kaki, bukan hanya soal bisa berjalan lebih jauh atau naik tangga lebih mudah. Ini adalah kunci untuk tetap mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tetap bisa beraktivitas sehari-hari dengan percaya diri. Otot bukan milik anak muda saja. Kita, yang sudah lanjut usia, masih bisa menjaga dan membangunnya. Dengan asupan nutrisi dari makanan alami seperti pisang, gerakan sederhana yang dilakukan setiap hari, istirahat cukup dan pikiran positif, maka tubuh Anda akan menjawab dengan kekuatan baru, energi segar, dan langkah yang lebih ringan. Ingat, tubuh kita mungkin menua, tapi semangat kita jangan ikut melemah. Dan salah satu cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap kuat adalah dengan memperhatikan otot dan kekuatan kaki, mulai sekarang juga. Di bab selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kalium,
mineral penting yang jadi andalan pisang, dan peran besarnya dalam menguatkan otot serta menjaga keseimbangan tubuh lansia. Sahabat lansia sehat, selamat datang kembali di bab keempat dalam seri pembahasan kita. Di bab sebelumnya, kita sudah memahami betapa pentingnya menjaga massa otot dan kekuatan kaki, terutama di usia lanjut. Kita belajar bahwa otot yang kuat adalah fondasi utama agar tetap aktif, seimbang, dan terhindar dari risiko jatuh. Hari ini, kita akan mengenal lebih dalam satu kandungan penting yang menjadi bintang utama dari buah pisang, yaitu kalium, atau dalam istilah ilmiahnya, potasium. Mungkin nama kalium terdengar asing atau tidak begitu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi setelah Anda mengenal lebih dalam, Anda akan menyadari bahwa kalium adalah salah satu mineral paling penting bagi tubuh, terutama bagi lansia. Dan pisang? Dialah salah satu buah yang menjadi sumber kalium alami terbaik, mudah diakses, dan aman dikonsumsi setiap hari. Apa itu kalium? Kalium adalah elektrolit alami, yaitu zat yang membantu menghantarkan sinyal listrik di dalam tubuh. Tanpa kalium, sel-sel tubuh tidak akan bisa berfungsi dengan baik, terutama sel-sel otot dan saraf. Kalium juga membantu menjaga keseimbangan air di dalam dan luar sel, mendukung kerja jantung, mengontrol tekanan darah, serta yang terpenting bagi kita hari ini, membantu kontraksi dan kekuatan otot. Peran kalium dalam tubuh lansia. Sahabat lansia, tubuh kita tidak memproduksi kalium sendiri. Artinya, kita harus mendapatkannya dari makanan sehari-hari. Dan di usia lanjut, kebutuhan kalium justru meningkat karena beberapa kondisi berikut. Otot mulai melemah. Fungsi ginjal menurun secara alami. Risiko tekanan darah tinggi meningkat. Sering mengalami kram atau kejang otot. Mengonsumsi obat-obatan tertentu yang membuang kalium dari tubuh, seperti obat diuretik atau obat tekanan darah. Oleh karena itu, asupan kalium yang cukup menjadi sangat penting untuk menjaga kekuatan, kelenturan, dan kestabilan tubuh lansia. Kalium dan kekuatan otot. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah alat musik. Otot-otot adalah senarnya. Agar bisa bermain dengan baik, bergerak, menopang, dan berfungsi, dibutuhkan tegangan dan sinyal yang tepat. Disinilah kalium berperan. Kalium mengatur sinyal listrik antara otot dan saraf, memastikan kontraksi otot berjalan dengan lancar, mengurangi risiko otot tertarik, tegang, atau kram, membantu mempercepat pemulihan otot setelah aktivitas. Jadi, kalau Anda sering merasa kaki kaku saat bangun tidur, betis seperti ditarik-tarik saat tidur malam, atau merasa lelah berlebihan setelah berjalan, itu bisa jadi sinyal tubuh kekurangan kalium. Kalium dan keseimbangan tubuh. Tidak hanya otot, kalium juga sangat berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh. Dalam tubuh lansia, sistem keseimbangan bekerja lebih lambat. Maka dibutuhkan bantuan dari otot yang kuat dan saraf yang responsif. Kalium membantu sinyal dari otak ke kaki berjalan lebih lancar. Saat Anda mengangkat kaki untuk melangkah atau menahan tubuh saat goyah, kalium bekerja mengatur gerakan otot dan kestabilan posisi tubuh. Bila kadar kalium terlalu rendah, maka koordinasi gerakan bisa terganggu dan risiko jatuh meningkat drastis. Kekurangan kalium, hipokalemia gejala dan bahayanya. Sahabat lansia, kekurangan kalium atau yang disebut hipokalemia bisa datang perlahan-lahan dan tanpa disadari. Gejalanya sering dianggap biasa, padahal bisa menjadi masalah serius. Beberapa tanda tubuh Anda mungkin kekurangan kalium. Otot lemah dan mudah lelah. Detak jantung tidak teratur. Sering merasa pusing atau kehilangan keseimbangan. Kram otot mendadak, terutama di malam hari. Kesemutan di tangan dan kaki. Sembelit atau perut terasa lambat. Dalam kondisi berat, kekurangan kalium bisa menyebabkan gangguan jantung, kesadaran menurun, bahkan kematian. Itulah mengapa asupan kalium yang cukup harus menjadi perhatian utama dalam pola makan lansia. Berapa kebutuhan kalium harian untuk lansia? Menurut standar gizi internasional, lansia memerlukan sekitar 2.600 hingga 3.400 mg kalium per hari, tergantung usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Tapi sayangnya, banyak orang, terutama lansia, tidak mencapai angka tersebut karena kurangnya variasi makanan dan pola makan yang terbatas. Beruntungnya, pisang hadir sebagai salah satu solusi mudah. Berapa banyak kalium dalam pisang? Satu buah pisang ukuran sedang, sekitar 120 gram, mengandung sekitar 400-450 mg kalium. Artinya, hanya dengan makan 2 buah pisang per hari, Anda sudah memenuhi hampir 30% dari kebutuhan kalium harian.
Dan itu belum termasuk kalium dari sayuran lain seperti bayam, kentang, alpukat, atau ikan. Namun dibandingkan makanan lain, pisang jauh lebih praktis dan aman bagi pencernaan lansia. Manfaat tambahan kalium dari pisang. Selain kekuatan otot dan keseimbangan, kalium juga memberikan manfaat lain, seperti menurunkan tekanan darah tinggi secara alami, mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung, menjaga fungsi ginjal tetap optimal, mengurangi risiko pengeroposan tulang, osteoporosis, membantu tidur lebih nyenyak dan mengurangi stres otot malam hari. Banyak dari sahabat lansia yang mengeluhkan tidak bisa tidur karena otot tegang atau nyeri sendi. Nah, kalium dalam pisang bisa membantu meredakan ketegangan dan membuat tubuh lebih rileks. Apakah semua orang boleh makan pisang untuk kalium? Secara umum, pisang sangat aman untuk dikonsumsi oleh semua lansia. Namun, bagi Anda yang memiliki gangguan ginjal kronis atau sedang menjalani cuci darah, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi makanan tinggi kalium. Sebab, ginjal yang tidak berfungsi optimal bisa kesulitan membuang kelebihan kalium, yang juga berbahaya bila menumpuk dalam darah. Tetapi bagi sebagian besar lansia yang sehat atau memiliki kondisi kronis ringan seperti hipertensi atau diabetes ringan, pisang justru menjadi solusi alami yang sangat aman. Tips mendapatkan kalium optimal dari pisang. Konsumsi pisang matang sempurna, berwarna kuning, tidak terlalu hijau atau terlalu coklat. Jangan dikombinasikan dengan makanan tinggi lemak jenuh seperti gorengan, agar penyerapan lebih maksimal. Simpan pisang di suhu ruang agar tidak cepat rusak. Bila bosan dimakan langsung, Anda bisa mengolah pisang menjadi pisang kukus, smoothie, tanpa gula tambahan, campuran oatmeal, dicampur dengan yogurt rendah lemak. Yang terpenting, hindari menggoreng pisang dengan tepung berlebihan, karena bisa mengurangi manfaat sehatnya. Kesimpulan bab 4, kalium, mineral kecil dengan peran besar. Sahabat lansia sehat, hari ini kita telah mengenal kalium, mineral kecil yang memiliki peran sangat besar dalam menjaga kekuatan dan keseimbangan tubuh Anda. Dan kita juga tahu bahwa pisang adalah salah satu sumber kalium terbaik yang bisa Anda konsumsi setiap hari dengan mudah. Kalium dalam pisang membantu menjaga otot tetap kuat dan tidak mudah kram, membantu keseimbangan tubuh agar tidak mudah jatuh, mendukung kerja jantung dan sistem saraf, menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko stroke. Kesehatan tidak selalu butuh biaya mahal. Kadang, cukup dari kebiasaan sederhana seperti makan 1 hingga 2 pisang per hari, tubuh Anda akan merasakan perubahan besar. Kita masih akan membahas banyak hal lagi, karena pisang tidak hanya soal kalium saja. Masih ada manfaat energinya, seratnya, dan kandungan magnesium serta vitamin yang luar biasa. Sahabat lansia sehat, selamat datang kembali. Sudah sampai bab kelima, itu artinya Anda sungguh luar biasa. Semangat Anda untuk belajar dan menjaga kesehatan sungguh kami hargai dan kami kagumi. Setelah kita memahami pentingnya kalium dalam pisang untuk kekuatan otot dan keseimbangan tubuh, kali ini kita akan membahas satu hal yang sering dikeluhkan oleh banyak lansia, kurangnya energi. Pernahkah Anda merasa bangun tidur tubuh lemas dan malas bergerak, baru berjalan sebentar, tapi sudah merasa letih? Mudah mengantuk di siang hari padahal malam sudah tidur cukup? Merasa cepat capek meski hanya melakukan kegiatan ringan seperti menyapu atau menyiapkan sarapan? Kalau jawabannya, iya, Anda tidak sendiri. Banyak lansia merasakan hal yang sama. Namun, tahukah Anda bahwa ada satu buah sederhana yang bisa membantu Anda kembali bertenaga dan semangat setiap hari? Ya, buah itu adalah pisang. Di bab ini, kita akan bahas tuntas bagaimana pisang mampu menjadi sumber energi alami untuk lansia, dan mengapa ia layak dijadikan teman harian Anda. Tubuh lansia dan tantangan energi. Sebelum kita bahas manfaat pisang, mari kita pahami dulu kenapa tubuh lansia cenderung lebih cepat lelah. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan, antara lain penurunan massa otot, otot yang berkurang menyebabkan tubuh kehilangan mesin pembakar energinya. Metabolisme melambat, tubuh tidak bisa mengolah makanan menjadi energi secepat saat muda. Hormon menurun. Produksi hormon energi seperti testosteron dan estrogen menurun. Pencernaan melemah. Penyerapan nutrisi dari makanan tidak seefisien dulu. Kualitas tidur menurun. Kurang tidur berkualitas menyebabkan kelelahan sepanjang hari. Kurangnya aktivitas fisik. Tubuh yang jarang digerakkan cenderung merasa lemas dan malas. Maka tidak heran bila banyak lansia merasa mudah capek, tidak bertenaga, atau bahkan tidak semangat menjalani hari.
Namun kabar baiknya, solusi awalnya bisa dimulai dari sarapan pagi Anda, dari piring sederhana, dari satu buah pisang. Pisang sebagai sumber energi alami. Pisang adalah salah satu buah paling ideal untuk menghasilkan energi secara cepat dan alami, terutama untuk lansia. Apa yang membuat pisang begitu istimewa? 1. Karbohidrat kompleks. Pisang mengandung karbohidrat dalam bentuk gula alami seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Ini adalah sumber bahan bakar utama bagi tubuh. Namun tidak seperti makanan manis yang menyebabkan gula darah melonjak lalu turun drastis. Karbohidrat dalam pisang dilepaskan secara bertahap sehingga memberi energi yang stabil dan tahan lama. 2. Kandungan serat. Pisang juga mengandung serat larut yang membantu memperlambat proses pencernaan. Hasilnya, energi dari pisang tidak langsung habis, melainkan dilepas perlahan sepanjang hari. 3. Vitamin B6. Vitamin B6 dalam pisang membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi. Tanpa cukup vitamin B6, tubuh akan merasa cepat lelah dan lemas. 4. Elektrolit dan air. Selain kalium, pisang mengandung air dan elektrolit yang membantu menjaga hidrasi dan mencegah dehidrasi, salah satu penyebab tubuh cepat lelah pada lansia. Mengapa pisang cocok untuk lansia yang tidak banyak bergerak? Bagi sahabat lansia yang aktivitasnya tidak terlalu berat, makan terlalu banyak bisa menyebabkan ngantuk dan tidak nyaman. Nah, pisang hadir sebagai alternatif camilan sehat yang memberi energi tanpa membuat perut penuh. Mudah dicerna, cocok untuk lambung lansia. Tidak membuat ngantuk setelah makan. Menjaga tubuh tetap bertenaga tanpa risiko lonjakan gula darah. Kapan waktu terbaik makan pisang untuk energi? Berikut beberapa momen terbaik untuk mengonsumsi pisang agar manfaat energinya terasa maksimal. 1. Saat sarapan. Pisang sangat cocok dimakan pagi hari, sebelum atau sesudah sarapan utama. Bisa dimakan langsung, dicampur oatmeal, atau dibuat menjadi smoothie. 2. Sebelum aktivitas fisik. Jika Anda ingin jalan pagi, senam, atau naik turun tangga, makan pisang 30 menit sebelumnya akan membantu tubuh lebih bertenaga. 3. Sebagai camilan sore. Daripada gorengan atau biskuit manis, pisang bisa jadi teman sore yang memberi energi tanpa menyebabkan kantuk. 4. Sebelum tidur, dalam porsi kecil. Makan setengah pisang sebelum tidur bisa membantu tidur lebih nyenyak karena kandungan triptofan, sejenis asam amino yang membantu relaksasi. Pisang dan lansia dengan diabetes, amankah? Ini pertanyaan penting yang sering ditanyakan sahabat lansia. Kalau saya punya diabetes, boleh makan pisang? Jawabannya, boleh, dengan catatan. Pilih pisang yang matang sempurna, jangan terlalu matang, berbintik coklat banyak. Makan dalam porsi wajar, setengah sampai 1 buah per waktu makan. Kombinasikan dengan protein sehat, seperti telur rebus atau kacang rebus, untuk memperlambat pelepasan gula. Bahkan dalam beberapa penelitian, pisang justru membantu mengendalikan nafsu makan dan mencegah lonjakan gula darah bila dikonsumsi dengan benar. Sahabat lansia sehat, jangan pernah anggap remeh rasa lelah atau lesu. Kadang itu bukan sekadar kurang tidur. Kadang tubuh kita minta tolong untuk diberi nutrisi yang tepat. Dengan sedikit perhatian pada apa yang kita makan, kita bisa mengembalikan semangat yang sempat hilang. Pisang adalah buah kecil yang bisa mengembalikan langkah Anda menjadi ringan, senyum Anda menjadi tulus, dan hari-hari Anda kembali produktif. Bayangkan, Anda bisa bermain dengan cucu tanpa cepat lelah, berjalan-jalan sore tanpa duduk berkali-kali, bahkan beribadah dengan khusyuk karena tubuh terasa segar. Itu semua bukan mustahil, asalkan kita tahu caranya dan disiplin menjalaninya setiap hari. Kesimpulan bab 5, buah kecil, energi besar. Sahabat lansia sehat, mari kita simpulkan. Pisang mengandung karbohidrat, vitamin, dan mineral yang membantu tubuh memproduksi energi alami. Energi dari pisang stabil dan tahan lama, bukan sekadar lonjakan sesaat. Cocok dikonsumsi pagi hari, sebelum aktivitas, atau sebagai camilan sehat. Aman bagi penderita diabetes, asal dikonsumsi dengan bijak. Memberi tenaga tanpa efek samping, tanpa rasa berat di perut. Bila dikonsumsi secara rutin, pisang bisa menjadi penyelamat hari Anda yang lesu, penyemangat pagi Anda yang lambat, dan penopang langkah Anda agar tetap mantap. Kesehatan lansia bukan soal berhenti. Justru, ini adalah masa di mana kita harus lebih peduli terhadap tubuh kita, agar tetap kuat, bertenaga, dan bermakna. Dan untuk itu, mari kita mulai dari pisang.